Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang biosintesis lipid, yaitu proses pembentukan lemak di dalam tubuh secara sistematis. Materi ini penting karena lipid tidak hanya berfungsi sebagai cadangan energi, tetapi juga berperan dalam struktur sel dan regulasi hormon dalam tubuh. Yuk, mari kita bahas. Lipid adalah senyawa organik yang bersifat hidrofobik, artinya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter atau kloroform. Jenis lipid dalam tubuh meliputi asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi berbeda. Asam lemak merupakan unit dasar penyusun lipid. Trigliserida adalah bentuk utama penyimpanan energi dalam tubuh. Fosfolipid berperan penting dalam membentuk membran sel. Sementara itu, kolesterol berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, vitamin D, dan asam empedu, sehingga memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai proses biologis. Yang selanjutnya itu ada 3 tahap dalam biosintesis lipid. Tahap pertama ada pembentukan asam lemak. Tahap kedua ada sintesis trigliserida. Tahap ketiga ada pembentukan kolesterol. Tahap pertama adalah sintesis asam lemak yang terjadi di sitoplasma sel, terutama pada sel hati. Proses ini memerlukan bahan utama berupa asetil CoA, ATP sebagai sumber energi, dan NADPH sebagai elektron dalam reaksi reduksi. Langkah awal dimulai dari perubahan asetil CoA menjadi malonil CoA dengan bantuan enzim asetil CoA karboksilase yang merupakan tahap pembatas dalam proses ini. Selanjutnya, enzim fatty acid sintase akan merangkai molekul tersebut melalui proses elongasi berulang hingga terbentuk asam lemak jenuh, terutama palmitat dengan 16 atom karbon. Proses ini diatur oleh hormon di mana insulin meningkatkan sintesis asam lemak, sedangkan glukagon menghambatnya. Tahap kedua adalah pembentukan trigliserida yang terjadi di hati dan jaringan adiposa. Trigliserida terbentuk dari 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Gliserol terlebih dahulu diaktifkan menjadi gliserol 3-fosfat, sedangkan asam lemak diubah menjadi bentuk aktif yaitu asil CoA. Kemudian terjadi proses esterifikasi, yaitu penggabungan antara gliserol dan asam lemak hingga terbentuk trigliserida. Trigliserida ini disimpan dalam jaringan lemak sebagai cadangan energi jangka panjang dan akan digunakan saat tubuh kekurangan energi seperti saat puasa. Pada tahap 3 yaitu pembentukan kolesterol. Selain trigliserida, tubuh juga mensintesis kolesterol yang terjadi di hati. Proses ini dimulai dari asetil CoA yang diubah menjadi HMG CoA, kemudian menjadi mevalonat melalui enzim kunci HMG CoA reduktase. Selanjutnya, mevalonat akan melalui beberapa tahapan hingga terbentuk skualen dan akhirnya menjadi kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai komponen membran sel, bahan dasar hormon steroid, serta berperan dalam pembentukan vitamin D dan asam empedu. Materi selanjutnya yaitu transport lipid. Transport lipid. Karena lipid tidak larut dalam darah, tubuh menggunakan lipoprotein sebagai alat transportasi. Kilomikron berfungsi membawa lemak dari usus ke jaringan tubuh. FLDL mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat karena membawa kolesterol ke jaringan dan dapat menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah. Sebaliknya, HDL disebut kolesterol baik karena membantu membawa kolesterol kembali ke hati, didaur ulang untuk dibuang. Apa sih fungsi biologis pada lipid? Fungsi biologis lipid. Lipid merupakan sumber energi tinggi, yaitu sekitar 9 kilokalori per gram, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai penyusun utama membran sel melalui fosfolipid dan kolesterol. Lipid melindungi organ vital dari benturan serta berfungsi sebagai isolator panas tubuh. Selain itu, lipid juga menjadi prekursor berbagai hormon penting dalam tubuh.
Adapun dampak kesehatannya jika kelebihan lipid. Dampak terhadap kesehatan. Kelebihan lipid dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, peningkatan kadar kolesterol, hingga aterosklerosis yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Namun, kekurangan lipid juga berdampak buruk, seperti gangguan hormon, penurunan energi, dan kerusakan membran sel. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi pada biosintesis lipid. Faktor yang mempengaruhi. Biosintesis lipid dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pola makan. Konsumsi karbohidrat berlebihan dapat meningkatkan pembentukan lemak dalam tubuh. Aktivitas fisik juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lipid. Selain itu, hormon seperti insulin dan glukagon serta kondisi metabolisme tubuh turut memengaruhi proses ini. Biosintesis lipid merupakan proses kompleks yang mencakup pembentukan asam lemak, trigliserida, dan kolesterol. Semua komponen ini sangat penting bagi tubuh, tetapi harus dijaga keseimbangannya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Memahami proses ini membantu dalam menjaga pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat.